Selamat datang kami ucapkan di sekolah kami SMP Negeri 1 Sukodono atau yang biasanya disebut Spenido. Di sekolah kami yang pada umumnya bukan hanya pembelajaran dalam kelas saja, tetapi ada tambahan kegiatan keagamaan. Di sekolah kita pun bukan menonton siswa muslim saja, tetapi ada juga siswa yang non-muslim. Untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan, kami yang muslim melakukan sholat berjamaah di masjid lingkungan Spenido, yaitu Masjid At-Taqwa. Dan untuk siswa yang non-muslim bisa melakukan doa bersama di tempat lain atau yang biasanya dilakukannya di kelas atau ruang meeting. Pada hari Jumat, siswa muslim dan muslimah melakukan sholat Jumat di sekolah dengan waktunya bergantian. Bergantian seperti di minggu pertama adalah anak kelas 7, di minggu kedua anak kelas 8, di minggu ketiga adalah anak kelas 9. Dan biasanya sholat Jumat di sekolah dilakukan secara berjamaah tanpa ada bergantian. Dalam kegiatan keagamaan atau kegiatan lain, kami dididik untuk menjadi manusia yang berguna untuk orang lain atau untuk diri sendiri di masa depan. Kami juga diarahkan dan diberi ilmu bagaimana kami bisa menjadi orang yang sukses untuk meraih cita-cita masa depan dan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dalam hal keagamaan, kami diajari bagaimana bertoleransi dengan teman yang non-muslim untuk tetap menjaga, menghargai, menghormati satu sama lain, agar tetap rukun dan bergandengan tangan tanpa adanya pertengkaran antara agama. Di saat pelaksanaan sholat duha di masjid, untuk siswa non-muslim sangat menghargai dengan cara mengisi waktu membaca buku di kelas. Sementara kami yang muslim sholat berjamaah atau biasanya dilakukan secara sendiri-sendiri. Di sekolah kami pun, apabila ada anak perempuan yang sedang berhalangan, sudah ada ruangan atau kelas yang bisa kita ikuti, yaitu kelas keputrian, yang materinya seputar keputrian yang selama ini kami alami. Materinya pun sangat bagus, dan yang awalnya kami tidak mengerti dan tidak tahu, akhirnya mengerti dan paham. Selain kegiatan keagamaan kami di Spenido, ada juga kegiatan literasi, bersih-bersih kelas, dan belajar hidup bersih. Di sini tidak dibedakan antara muslim dan non-muslim. Semua bekerja sama dengan baik, saling membantu, saling bahu-membahu dalam satu tim. Saat sholat zuhur, semua siswa-siswi muslim menuju ke masjid dengan bergantian jamnya. Di jam pertama dilakukan oleh siswa lelaki yang melakukan sholat berjamaah di masjid, dan begitu pun sebaliknya. Jadi, antara siswa dan siswi sholatnya tidak berbarengan untuk menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan, dan juga tertib tanpa adanya dorong-dorongan. Sudah saatnya kita investigasi dan bertanya apa sih toleransi itu kepada teman sebaya, teman non-muslim, dan guru Islam. Bagaimana pendapatmu ketika melihat pemimpin membiarkan intoleransi? Mungkin mereka tidak cocok menjadi pemimpin karena tidak membiarkan karena tidak mempunyai jiwa toleransi. Apa batasan-batasan toleransi yang tidak boleh dilakukan? Beribadah tidak sesuai dengan agama kita, melainkan ikut agama lain seperti agama Islam, ikut ke gereja. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama? Tetap berteman dengan mereka karena saya mempunyai sikap toleransi yang tinggi. Apakah kamu membolehkan teman yang berbeda agama untuk mengenalkan agamanya? Tentu saja boleh. Apakah kamu membedakan teman yang berbeda agama? Tidak, karena seperti yang saya katakan, saya mempunyai jiwa toleransi yang tinggi. Setelah kita mendengar bagaimana jawaban dari teman sebaya yang menjawab toleransi, maka kita akan beralih kepada guru agama. Ibu ketahui tentang batas-batas toleransi. Toleransi itu kan saling menghargai, ya. Tidak hanya menghargai antar agama, tapi juga menghargai antar suku, ras, dan budaya. Jadi sebagai warga atau warga Indonesia ya terutama ya, di Indonesia kan banyak berbagai ras, suku, budaya maupun agama. Jadi kita harus saling mempunyai toleransi supaya antara satu sama lain itu tidak ada kerusuhan.
non muslim di Spenido ini ada beberapa anak non muslim dari kelas 7, 8, 9 ya. Di sini pun juga ada gurunya sendiri yang mengajar untuk kegiatan non muslim, contohnya pendidikan agama Kristen dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah anak non muslim di sini juga bisa untuk diajak toleransi. Mungkin dengan cara berbicara pribadi ya, memberitahukan, menasehati, tidak langsung menjas bahwa anak non muslim ini salah dan sebagainya. Kita harus memperlakukan sama karena semuanya adalah siswa kita ya. Jadi kita dekati dulu, kemudian kita beritahu bahwa pembunuhan itu sangat tidak baik, apalagi dipraktekkan di dalam setting Sukodono yang menjadi sekolah anak-anak. Cara saya adalah dengan kalau waktu pembelajarannya Bu Hani sih anak non muslim ini di luar kelas ya, tidak dalam satu kelas dengan agama non muslim. Tetapi selama ini Bu Hani cukup senang dengan perlakuan anak non muslim terhadap Bu Hani yang bukan guru itu. Maksudnya kan di sini kan kalau guru IPA, IPS kan sudah bertemu dalam satu kelas. Kalau PAI, PAK ini kan berbeda. Anak nonis tadi itu berlaku dengan Bu Hani juga baik. Jadi saya juga insya Allah berlaku baik dengan anak tersebut. Bagaimana pendapat ibu ketika anak muslim tidak menghargai anak muslim? Ya itu tadi dengan cara menasihatinya dengan baik, melihat kepribadiannya, kemudian mempertemukan antara anak nonis dengan yang muslim tadi untuk tidak akan melakukan. Seperti yang didengar dari jawaban Bu Hanifah sebagai narasumber kami, jawabannya sangat bisa kita ambil pesan yang ia sampaikan. Dengan kita mendengar di perwakilan narasumber yang kita pilih, bisa diambil pesan dan kesannya bahwa toleransi tidak mencakup hanya agama, namun dari ras, suku, dan lain-lain juga termasuk. Dan kali ini kita akan beralih mewawancarai oleh kepada anak Kristen, atau yang lebih sopannya adalah anak yang beragama non-muslim. Pelaksanaan toleransi di lingkungan sekolah. Bagaimana caranya agar toleransi tetap terjaga? Tidak memaksakan keyakinan agama persahabatan, tidak bersifat sama. Apa saja masalah toleransi? Memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan kepentingan kelompok, tidak menghormati adat daerah lain. Apakah kamu bangga dengan berbeda agama? Bangga karena saya memiliki jiwa toleransi. Bagaimana cara kamu membina teman yang berbeda agama? Menghormati cara beribadah masing-masing agama. Dengan kita mendengar di beberapa sumber yang kita pilih, bisa diambil pesan dan kesannya bahwa toleransi tidak mencakup hanya agama, namun dari ras, suku, dan lain-lain juga termasuk dalam ras yang mungkin orang-orang berpikir bahwa toleransi hanya meliputi agama, padahal juga meliputi ras dan suku. Bahkan di dalam satu agama pun toleransi juga dianjurkan untuk dilakukan, karena dimanapun kita toleransi tetap dilakukan. Setelah investigasi yang saya lakukan dan kelompok lakukan, bisa digaris besari bahwa orang-orang zaman sekarang masih peduli dengan toleransi dan tidak ada membeda-bedakan satu sama lain. Semoga dengan adanya video ini, kita bisa saling mengerti bagaimana toleransi ini tanpa ada kasus membeda-bedakan agama dan ras dan suku. Dan dengan adanya video ini, kami berharap Indonesia masih tetap memperlakukan toleransi tanpa memandang apapun perbedaan manusia, tanpa mendiskriminasi manusia apapun bentukan mereka.